kemudian seorang pemimpin pembelajaran itu merupakan sebuah kekuatan atau sebuah potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan sebuah proses, di mana proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga konsep ini diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian sekolah itu merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur-unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Berarti kita itu adalah ekosistem. Ekosistemnya adalah apa? Kita sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk yang tidak hidup, ya, biotik dan abiotik. Nah, kemudian faktor-faktor yang biotik yang ada dalam ekosistem sekolah itu antara lain adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah. Itu adalah faktor-faktor biotik yang ada di sekitar kita. Kemudian selain faktor biotik ada juga abiotik. Faktor abiotik ini seperti keuangan dan infrastruktural atau sarpras juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Nah, adapun pendekatan, ya ini juga ada pendekatannya Bapak Ibu, bahwa ada pendekatan berbasis kekurangan. Tidak semua sekolah itu memiliki kelebihan-kelebihan seperti keuangan dan sebagainya. Tapi kita juga kadang memiliki yang namanya kekurangan. Walaupun memiliki kekurangan, aset kekurangan ini perlu dikembangkan. Bagaimana caranya? Tidak mesti harus dengan modal keuangan. Tapi apa? Aset kekurangan, aset yang ada di sekolah bisa dikembangkan agar membantu menunjang modal sekolah. Sudah seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus keuangan terus kita akhirnya fokusnya ke keuangan, tapi ada modal di sekitar sekolah yang perlu ditingkatkan untuk menunjang keuangan atau kekurangan dari sekolah. Nah, kemudian apa? Untuk mengatasi semua kekurangan yang menghalangi tercapainya kesuksesan, ya, yaitu tidak saja kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi walaupun kita kekurangan, kadang kita tertutup itu. Padahal di sekitar kita itu ada potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Tidak mesti harus mengeluarkan uang. Ada sesuatu yang kita butuh, misalnya sampah, atau mungkin kardus yang tidak terpakai, atau mungkin sekolah banyak terinfeknya yang nganggur, kita kelola, ya, entah itu berupa nanti rak sepatu atau mungkin lemari, itu nanti bisa menjadi ekonomis. Seandainya bagus bisa kita dijual. Ini maksudnya sekolah kita itu tidak hanya belajar, tapi juga ada namanya life skill. Karena apa? Murid kita itu nanti kesananya akan menjadi anggota masyarakat. Maka kita selaku Bapak Ibu guru dan wali murid harus mendukung apa yang diterapkan oleh sekolah kepada murid-muridnya. Kadang ada wali murid yang tidak mendukung, alasan kira-kira kita sering terjadi, ya, kasus-kasus. Ini wali murid yang tidak berpikiran jernih, tidak berpikiran ke depan. Nah, misalnya Bapak Ibu guru, kemarin kita ditanyakan gara-gara memukul anak yang tidak mau sholat, padahal menurut hukum Islam kan anak 7 tahun, orang tua ketika anak tidak melakukan sholat pukul dan bohong maksudnya misalnya. Nah, ini ada wali murid yang tidak terima. Ini termasuk wali murid yang
memiliki pikiran yang sangat sempit dan mungkin tidak memahami makna arti sholat tersebut mungkin untuk arah masa depan anaknya. Kemudian ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu sebuah konsep seorang ahli psikologi yang namanya Catherine Preneur. Itu pendekatan itu merupakan cara praktis untuk menemukan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, yaitu diajar untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi intinya begini Bapak Ibu, perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset itu dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, yang berbasis kekurangan pasti fokusnya pada masalah dan isu. Isunya kekurangan terus. Padahal kalau kita berpandang pendekatan berbasis aset, maka kita fokusnya adalah aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Aset yang perlu dikembangkan apa? Yang bisa dimanfaatkan itu apa? Kemudian kekurangan berbasis kekurangan ini berputar pada masalah utama. Itu selalu berfokus pada kekurangan itu dan itu sini tidak maju-maju. Maka berbasis pada aset yang kita membayangkan masa depan. Ya kira-kira anak supaya banyak itu bagaimana? Nah, aset yang ada di sekolah itu kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, adanya apa kita laksanakan. Ya, tidak mesti harus menggunakan model ini dan sebagainya. Kita sebenarnya bisa Bapak. Ini kalau kita basis pada aset membayangkan masa depan. Kemudian mengidentifikasikan kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Pasti kalau kita asetnya kekurangan mesti kurang apa? Kekurangan ini waktu dia ya. Untuk primernya kita jangan berbicara seperti itu lagi. Untuk berbasis pada aset kita harusnya apa? Berpikir tentang sebuah kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi supaya kita itu sukses, kita berbasis kekurangan disingkirkan dulu. Bagaimana caranya? Walaupun memang kita kendalanya adalah dana misalnya, tapi kita lihat aset yang ada di sini kira-kira supaya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana bagaimana? Ini caranya seperti itu. Mungkin kita bisa mengajari anak didik kita itu dengan keterampilan-keterampilan. Tidak mesti harus materi dan materi terus. Misalnya agama kita setiap pagi harus berdoa, kemudian apalagi membaca surat-surat pendek, hafalan surat pendek, sholawat dan sebagainya. Itu hal yang positif, budaya yang perlu dilestarikan. Ya, jadi untuk anak-anak pun budaya yang positif ini perlu dilestarikan karena manfaatnya tidak hanya sekarang, tapi manfaatnya ke depan, baik dunia maupun akhirat. Ini biasanya Bapak Ibu guru yang agama ini bisa nanti memantau. Ya, ini luar biasa. Ini budaya positif yang perlu dikembangkan karena di negeri-negeri sangat jarang sekali mereka menggunakan seperti ini saja sudah bangga. Kita yang baru dulu zaman pertama kali ya wajib yang berdiri SMA Pelawajah itu sudah digunakan dan positif. Tinggal kita yang selaku Bapak Ibu guru plus murid yang utama muridnya. Ini ya. Jadi nanti murid-murid untuk budaya positif ini perlu dikembangkan, dilaksanakan kontinu karena ini hal yang luar biasa. Kemudian selain itu juga budaya positif yang lain ya, yaitu mencapai kesuksesan Bapak Ibu guru tidak mesti dengan materi. Mungkin IPA dengan praktek apa? Ya, untuk memunculkan apa? Kayak kemarin Bu Latifah mengajarkan tentang kerajaan, maka hasil dari produknya itu adalah produk peta konsep, di mana anak untuk bernalar kritis ternyata bisa. Ternyata murid-murid kita itu bisa bernalar kritis. Ini luar biasa. Tinggal kita yang mau menggali nalar kritis mereka. Nah, kemudian aset kekurangan, berbasis kekurangan, yaitu fokusnya dalam mencari bantuan dari sponsor atau institusi lainnya. Kalau berbasis pada aset, itu mengorganisasikan kompetensi yang telah diraih dan sumber daya aset dan kekuatan. Jadi kita harus mengorganisasi kekuatan yang ada pada diri kita, terutama Bapak Ibu guru. Kira-kira punya apa, punya skillnya apa dan sebagainya. Nah contoh misalnya kayak Pak Haji Mukhlisin, ya beliau
usaha, itu biasa disebut usaha. Ini juga termasuk adalah aset. Ada bapak ibu guru yang memiliki aset yang luar biasa, itu bisa diorganisasikan ya untuk sumber daya, untuk membantu majunya SMA Penawaja. Kemudian berbasis pada kekurangan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah ini kekurangan. Tapi kalau berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Satu bulan yang lalu pernah dengan Pak Kepala Sekolah beserta dengan wajah dari PH juga itu pernah merancang visi bahwa saya sebagai CPP pun memiliki visi dan misi yang mendukung visi sekolah. Jadi visi sekolah tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu Guru. Visi misi sekolah tidak bisa dirubah. Tapi kita Bapak Ibu Guru harus memiliki visi dan misi untuk menunjang visi dan misi sekolah. Maksudnya gitu. Jadi kita punya visi, misalnya saya memiliki visi ingin menjadikan anak-anak itu memiliki karakter, ya karakter berakhlakul karimah, ya, agar nanti kelulusannya menjadi lulusan yang berakhlakul karimah dan dapat membawa nama baik sekolah Penawaja. Ini visi misi saya waktu itu. Itu tidak menentang dari visi misi sekolah, karena di dalam visi misi sekolah itu ada yaitu berakhlakul karimah, kemudian berkompetensi pada era global. Nah, kita pun jangan sampai ketinggalan dengan era global tersebut. Kemudian visi kekurangan berbasis kekurangan yaitu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Hanya satu orang beberapa itu bisa mengatur proyek. Tapi kalau berbasis pada aset, melaksanakan perencanaan aksi yang sudah diprogramkan. Kita memiliki program, kemudian kita aksi bersama-sama. Ya, tidak hanya satu orang yang berkecimpung, tapi kita bareng-bareng bersama-sama untuk mewujudkan rencana aksi yang sudah diprogramkan oleh kepala berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian faktor-faktor biotik tadi yang saya sampaikan itu di sekolah itu adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian faktor biotik tadi keuangan dan sarkas. Kemudian perlu diketahui yang terakhir itu adalah bahwa pengembangan masyarakat yang ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Orang-orang yang memiliki industri itu sebenarnya banyak. Kita bisa berkolaborasi. Kalau kita mau bisa berkolaborasi untuk mendukung kemajuan Penawaja, tidak hanya dari materi, tapi misalnya anak kita itu misalnya Pak Haji Muslisin apa ya usahanya Pak Haji, dengan usahanya apa? Mesti pager. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa berkolaborasi dengan Pak Haji Muslisin. Nanti kapan waktunya 1 jam dikasih kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah misalnya 2 jam kita menuju ke rumah Pak Haji Mulisin. Bagaimana caranya? Anak itu diajarkan di situ. Oh, caranya begitu. Jadi ketika mereka lulus, mereka itu masih ingat. Oh, daripada nganggur, aku kan gawe seperti ini banyak ini. Nah, itu bisa diterapkan seperti itu. Itu termasuk salah satu kita itu memanfaatkan lingkungan yang ada. Ya, seperti wajah ini di belakang. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Cuma kita belum sempat berkunjung ke sana. Bagaimana caranya pulang dan sebagainya. Itu sebenarnya tergantung dari lingkungan yang ada. Kita bisa diterapkan itu. Ya, sebagai apa? Sebagai modal untuk PPDB dan sebagainya sebenarnya kayak gitu. Bahwa kita itu tidak terlalu tidak modern, tapi kita bisa menjadi murid siswa guru yang modern sebenarnya. Ya, ini kayak gitu. Ya, kemudian yang pertama perubahan masyarakat yang signifikan karena warga lokal dalam masyarakat tersebut yang mengupayakan perubahan. Ini bisa diaplikasikan ke lingkungan sekolah dan seluruh warga sekolah termasuk murid dan wali murid. Wali murid pun sebenarnya bisa sama Mas Sugi bisa membantu misalnya ya, entah itu dalam hal apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, warga masyarakat akan bertanggung jawab pada yang sudah mereka mulai. Dengan demikian setiap warga masyarakat sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai bersama-sama. Kemudian membangun dan membina hubungan. Ini merupakan inti dari membangun masyarakat yang inklusif dan sehat. Membangun, membina hubungan antara warga sekolah
seperti hubungan guru bapak ibu guru, kemudian guru dengan bapak kepala sekolah, guru dengan murid, guru dengan staf sekolah dengan murid, dan sekolah dengan kepala sekolah, murid kepala sekolah, dan lain sebagainya. Ini harus ada hubungan yang sangat sehat. Kemudian masyarakat tidak pernah dibangun dengan berfokus terus pada kekurangan, tapi kita harus berfokus pada aset yang ada. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keragaman keinginan unsur sekolah yang ada. Kemudian yang enam, dalam setiap unsur sekolah pasti ada sesuatu yang berhasil. Daripada menanyakan ada masalah apa, bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Ini adalah kalimat membangun, ya, membangun motivasi positif pada diri kita sendiri. Ya, kemudian untuk membangun energi dan kreativitas kita sebagai bapak ibu guru, sebagai murid, sebagai wali murid, dan sebagai pemimpin dan sebagainya. Kemudian menciptakan perubahan yang positif, mulai dari sebuah perbincangan sederhana. Hal ini merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan mulai tindakan. Jadi dari tindakan kecil, misalnya murid coba budayakan 5S, datang, salam, senyum, sapa, salim dengan bapak ibu guru yang ada di depan misalnya. Mereka menyambut kalian, maka kalian sambut dengan senyum. Apa sih supaya senyum? Senyum itu ibadah, aja kayak raya kuburan. Kamu tahu juga raya kuburan apa ya? Ini, jadi harus senyum. Ya. Bapak guru, siapa bapak ibu guru? Itu adalah budaya positif yang perlu kalian kembangkan. Ketika kalian di depan bapak ibu guru, tolong motor dimatikan, jangan asal nyentuh, itu adalah budaya negatif. Kita bangun budaya positif untuk siswa. Nanti yang perwakilan di sini tolong nanti ditularkan kepada teman-teman kalian yang lain bahwa kita harus menumbuhkan budaya positif, yaitu sopan santun, S5 dibudayakan. Di sini ada kepala sekolah duduk, bapak ibu guru duduk, kalian nyelonong saja pakai motor. Ini budaya tidak baik, harus dikurangi. Matikan, tuntun, salam, langsung. Ya, bisa kan? Nah, ini untuk murid. Ya, jelas ya. Ini sering saya lihat. Jadi budaya itu kita tenggelamkan. Sekarang ganti budaya positif yang lebih baik, yang memiliki moral, ya, apalagi SMA MU 01 Peno aja. Jangan sampai SMA 01 Peno dulu teorinya soal-soal orang ya, tapi memiliki ranah akhlak yang luar biasa. Apalagi di sini keluarga ini luar biasa, simbol pesantren anak masa yang misi-misikan muridnya seperti itu ya. Jadi kalian terutama adalah pada diri kalian sendiri selaku murid. Ya, bukan dari bapak ibu kurang kalian yang melaksanakan. Siap ya? Siap. Ya. Baik, kemudian suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. Jadi untuk membangun sekolah yang nyaman itu adalah apa? Suasana yang menyenangkan. Menyenangkan bagaimana, Bapak Ibu guru? Mungkin kayak Bu Latifah kemarin kita membangun komunitas belajar, bagaimana membangun suasana menyenangkan pembelajaran, ya, tidak hanya monolog bagaimana caranya. Kita pakai SPG. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu gurunya melaksanakan SPG. Apa sih SPG, Pak? SPG itu adalah apa? Ketika kita menghadapi murid pertama, tanyakan dulu kabarnya. Barangkali ada murid yang kabarnya itu di rumah itu sudah suntuk, ya, manyun. Nah, kita bisa dengan menggunakan ice breaking. Ice breaking itu ya kegiatan untuk namanya bahasa Tegalnya melumerkan suasana. Ya, bisa dengan keprok, mungkin kayak Pak Jamal, bisa dengan olahraga gesit, ya, olahraga senyum, dan bisa mencairkan. Mungkin pelajaran yang lain misalnya kayak Bu Iha, ya, atau Pak Nulisin, ayo kita coba dengan klub sholat. Nah, kalau D adalah 4, kira-kira S berapa? Nah, 2, oh bagus, berarti pinter. Kalau